Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiatul Fitriah, NIM 1931100, kelas PS4C, mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah lainnya, jurusan Perbankan Syariah, dosen pengampu Nopianti MAG. Baiklah, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah lainnya sebagai tugas ujian akhir semester tahun ajaran 2020-2021. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan tentang penggadaian syariah atau rahan yang terdiri dari pengertian rahan, sejarah rahan, perkembangan rahan, dasar hukum rahan, dan manfaat rahan. Yang pertama ada pengertian rahan. Rahan merupakan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Harta yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan dan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh sebagai piutangnya. Secara sederhana, gadai dapat diartikan sebagai semacam jaminan utang atau gadai. Akad rahan bertujuan agar pemberi pinjaman lebih mencapai pihak yang berhutang. Pemeliharaan dan penyimpanan barang gadaian pada hakikatnya adalah kewajiban pihak yang menggadaikan. Namun, dapat juga dilakukan oleh pihak yang menerima barang gadai dan biayanya harus ditanggung rahin. Yang kedua, sejarah berdirinya rahan. Pada tahun 2008, DSN MUI Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 68/DSN MUI _3/2008 tentang rahan tasjili yang dijadikan acuan pengembangan produk pada penggadaian syariah, munculkan pada produk penggadaian syariah dengan jaminan fidusia. Rahan merupakan salah satu akad yang diberlakukan dalam usaha penggadaian syariah di Indonesia. Selain sebagai akad, konsep rahan juga merupakan nama produk yang dipasarkan oleh penggadaian syariah. Hal ini sering kali menimbulkan ketidakjelasan. Namun pada bahasan dalam penulisan ini, rahan yang dimaksud adalah akad dalam ekonomi Islam. Yang ketiga ada perkembangan rahan. PP 10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan sebagai tonggak awal kebangkitan penggadaian. PP 10 menegaskan misi yang harus diemban oleh penggadaian untuk mencegah praktik riba. Misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP 103 sampai 2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha Perum Penggadaian sampai sekarang. Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi penggadaian Prafatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang bunga bank telah sesuai dengan konsep syariah, meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu. Yang keempat, dasar hukum rahan. Dasar hukum yang menjadi landasan dalam melakukan rahan merupakan ayat-ayat Al-Quran serta hadis Nabi Muhammad SAW seperti yang pertama, Al-Quran. Terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 283 yang artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah dipercaya itu menunaikan amanatnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu menyembunyikan persaksian, dan barang siapa menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang kedua, Al-Hadis. Aisyah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah membeli makanan dari seseorang Yahudi dan meminjamkan kepadanya baju besi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Anas radhiyallahu an berkata, Rasulullah menggadaikan baju besinya kepada seseorang Yahudi di Madinah dan mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau.
Hadis riwayat Bukhari. Menggadai barang boleh hukumnya, baik di dalam kampung maupun di perjalanan. Hukum ini disepakati oleh umum mujtahidin. Jaminan itu tidak sah kecuali dengan ijab dan qabul, dan tidak harus dengan serah terima jika keduanya sepakat bahwa barang jaminan itu berada di tangan yang berpiutang, maka hukumnya boleh. Yang terakhir ada manfaat gadai atau rahan. Yang pertama, lebih cepat mendapatkan uang. Yang kedua, barang kesayangan tidak akan hilang. Yang ketiga, solusi mendapat dana dadakan dalam jumlah besar. Yang keempat, menghindari kredit dan sewa modal. Yang kelima, kepemilikan barang tidak akan berpindah tangan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengar. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya Rabiatul Fitriyah pamit undur diri. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.